Renungan Harian Firman Tuhan Senin 17 April 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan bagi kita. Selamat bergabung dalam renungan channel YouTube HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada pagi hari ini tertulis pada 1 Timotius 1 ayat 15 yang mengatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan nasihat supaya kasih yang mengubahkan. Setiap orang membutuhkan nasihat dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada nasihat yang bertujuan untuk menyatakan kesalahan, menghukum, menegur, dan lain sebagainya. Dalam Nasari ini, bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan pertama, bahwa nasihat itu harus diberikan dalam kasih, supaya mereka yang mendengar nasihat juga boleh memiliki kasih yang sama dengan kasih kita dan juga kasih Tuhan. Misalnya, jika ada orang yang sedang dimusuhi oleh orang lain, nasihat apa yang tepat agar orang tersebut mengampuni orang lain yang memusuhinya? Jika kita belum memiliki kasih, mustahil kita dapat memberikan nasihat dalam kasih. Kedua, nasihat diberikan supaya memiliki hati nurani yang murni. Dengan kecerdasan kita yang mendengar nasihat, dapat membedakan mana nasihat dengan maksud yang murni dan maksud yang tidak murni atau tidak tulus. Akan sangat berbahaya jika kita memberikan nasihat yang menyesatkan karena niat hati kita tidak tulus untuk membantu. Misalnya karena kita iri hati, dendam, atau punya rasa tidak mau kalah dengan orang lain. Ini satu hal yang berbahaya jika ini dilakukan oleh seorang pemimpin jemaat, dapat merusak dirinya sendiri dan iman jemaat yang dipimpinnya. Ketiga, nasihat juga harus diberikan dari iman yang tulus ikhlas. Nasihat yang diberikan dari iman artinya nasihat yang diberikan tidak menyimpang dari kebenaran Injil. Misalnya jika ada seorang wanita datang kepada kita dan mengeluh bahwa suaminya bukan orang percaya dan memaksanya untuk pindah agama ke agama suaminya, maka tentu kita tidak bisa menggunakan ayat, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Kita harus memberikan nasihat dengan bijak, yaitu bahwa ia harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada suaminya. Dalam hal ini, ia harus tetap mengasihi dan tunduk kepada suaminya dalam batas-batas tertentu saja, dan tidak boleh meninggalkan iman percayanya demi suaminya. Nasihat yang diberikan dari iman yang benar akan membuat orang yang mendengar dan melakukan nasihat tersebut semakin beriman kepada Tuhan dan bukan justru meninggalkan Tuhan. Selain dengan iman, nasihat juga harus diberikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Tulus ikhlas maksudnya jangan sampai kita memberikan nasihat kepada orang lain dengan tujuan untuk keuntungan atau kepentingan diri kita sendiri. Misalnya ada orang yang sedang sakit, apakah kita boleh menawarkan obat yang kita jual, misalnya dari multi-level marketing yang kita ikuti? Jika obat tersebut memang benar-benar manjur dan kita tahu pasti khasiatnya dan penyakit yang diderita orang itu boleh disembuhkan, maka tidak salah kita menawarkan obat yang kita jual. Akan tetapi jika tujuan kita menawarkan obat tersebut hanyalah supaya produk kita laku dijual, kita dapat untung, dapat poin, atau dapat bonus dari multi-level marketing tersebut, maka itu bukanlah nasihat yang tulus ikhlas. Paulus yang mulanya bernama Saulus, sang penghujat dan penganiaya pengikut Yesus yang ganas dan kejam,
berubah oleh jamahan kuasa dan kasih Tuhan, lalu menjadi rasul dan teladan bagi pengikut Yesus Kristus. Kasih Tuhan inilah yang mendasari nasihatnya kepada Timotius, pemimpin umat di Efesus. Ia menasihati Timotius untuk memberikan pengajaran kepada jemaat dengan tujuan agar umat mengalami perubahan moral dalam batin yang terungkap dalam kasih, kesucian hati, hati nurani yang murni, dan iman yang tidak munafik. Artinya pengajaran yang disampaikan menghasilkan kekudusan dengan gaya hidup yang benar dan selaras dengan cara Allah. Dan ini akan terwujud ketika pengajaran atau nasihat yang disampaikan berdasarkan kasih Allah. Di luar kasih Allah, nasihat atau pengajaran yang disampaikan tidak akan melahirkan perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi sebaliknya menghancurkan dan membinasakan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jika dosa menyebabkan manusia menjadi fasik, sehingga melakukan berbagai perbuatan jahat dan keji terhadap Tuhan dan sesama, maka jamahan kasih Tuhan mengubah manusia menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kutuk akan menjadi berkat. Perjumpaan dengannya memberikan kita awal yang baru, harapan yang baru, sifat yang baru, kekuatan baru, sudut pandang baru, dan masa depan yang baru. Dr. Martin Luther King Jr., seorang pendeta dari Amerika, pernah berkata, kegelapan tidak dapat diusir oleh kegelapan. Hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Kasih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jemaat Tuhan, umat Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, marilah kita hidup di dalam Kristus. Nyatakanlah kasih itu bukan hanya dengan kata-kata yang indah, tapi dengan perbuatan nyata. Percayalah saudara-saudaraku, hidupmu pasti semakin diberkati sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu tidak bertepi, dalam dan luas, selalu baru setiap hari. Tolonglah kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Kiranya saling mengasihi selalu ada dalam kehidupan kami. Amin. Shalom. Horas, terima kasih.